Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sobat planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rendemen, di mana rendemen ini adalah salah satu variabel dalam menentukan harga TBS di tingkat petani bermitra. Rendemen adalah persentase minyak sawit yang dilakukan melalui proses pengolahan, dan ini juga menjadi patokan terkait kualitas buah kelapa sawit milik petani. Maka semakin tinggi angka rendemen itu akan berdampak semakin tinggi pula harga TBS kelapa sawit hasil produksi kebun petani. Rendemen minyak yang tinggi didapatkan dengan cara mengolah buah kelapa sawit yang matang ataupun ripe, karena buah yang matang memiliki kandungan minyak terbanyak ataupun rendemen minyak yang tinggi daripada jenis ataupun kelompok mutu buah lainnya. Namun proses pengolahannya juga harus diperhatikan dan diperlukan pengecekan rendemen kelapa sawit setiap harinya untuk memperhatikan kualitas. Sobat planters, dalam menentukan harga TBS sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 garis miring Permentan garis miring KB titik 120 garis miring 1 garis miring 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun, pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis tenera. Sementara itu kita ketahui varietas tenera ini cukup menguntungkan karena memiliki cangkang yang tipis dan daging buah yang tebal, sehingga rendemen yang dihasilkan adalah 18 hingga 25% untuk CPO. Dan untuk varietas Dura ini memiliki cangkang yang tebal dan daging buah yang tipis. Buah jenis ini biasanya menghasilkan rendemen CPO sekitar 14 hingga 18%. Jadi di sini rendemen yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga adalah rendemen untuk tanaman jenis tenera. Sobat planters, baiklah mari kita bahas berapa sih rendemen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau panitia penetapan harga TBS untuk masing-masing provinsi di sentra industri minyak sawit di Indonesia. Oke sobat planters, pada kesempatan kali ini di channel media perkebunan kembali kita akan merilis tentang rendemen CPO kelapa sawit untuk sentra penghasil CPO di seluruh kelompok umur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan rendemen untuk Provinsi Riau. Tapi sebelumnya sobat planters, bahwa rendemen ini adalah sebagai salah satu dasar variabel untuk menghitung harga TBS pada petani bermitra. Dan rendemen ini adalah rendemen yang ditetapkan dan disepakati oleh panitia penetapan harga TBS yang terdiri daripada petani, Apkasindo, Gapki, pemerintah daerah, dan wartawan serta pemerhati serta para pelaku bisnis kelapa sawit. Oke, baiklah sobat planters, langsung aja kita masukkan berapa sih sebenarnya rendemen yang disepakati untuk petani sawit bermitra di Provinsi Riau pada seluruh kelompok umur. Oke, untuk usia 3 tahun itu adalah 15,70%.
Kemudian untuk usia 4 tahun 17,22%. Untuk usia 5 tahun 19,05%. Untuk usia 6 tahun 19,54%. Untuk usia 7 tahun 20,31%. Untuk usia 8 tahun 20,90%. Untuk usia 9 tahun 21,46%. Usia 10 hingga 20 tahun 20,02%. Untuk usia 21 tahun 20,96%. Untuk usia 22 tahun 20,84%. Untuk usia 23 tahun 20,74%. Untuk usia 24 tahun 19,74%. Dan untuk usia 25 tahun 19,19%. Jadi sobat planters, untuk menghasilkan CPO pada usia tanam 10 hingga 20 tahun untuk 1000 kg itu adalah 20,02% atau mendapatkan CPO 200,20 kg dari 1000 kg TBS. Demikianlah sobat planters, rendaman CPO untuk sentra penghasil CPO pada Provinsi Riau untuk petani bermitra. Dan sekali lagi kita disclaimer, di sini adalah rendemen yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga dan channel kita hanya menampilkan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.